Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas topik debat semalam yang kemudian masih berjalan panas begitu ya sampai di pagi hari ini rada-rada hangat-hangat begitu ya. Mas Surya, kalau tadi Mas Billy mengatakan jangan seperti itulah, jadi kayak over antagonism. Yang tadi Mas Adi Pray sudah sampaikan ya di depan kan, siapa sebenarnya yang memulai, siapa yang mengajak debat atau membuat kualitas debat menurun seperti itu. Kita harus bersyukur Cak Imin dan Pak Mahfud tidak terprovok ya untuk melakukan hal yang sama. Jadi saya kira justru Gibran sendiri yang melakukan itu. Dan rakyat sekali lagi akan melihat sikap atau tingkat kematangan sikap yang sejati ini kelihatan. Itu yang paling penting. Dan kami harap kami akan sebarkan informasi ini kemana-mana. Barangkali juga dari teman-teman dari 02 juga akan melakukan ya dengan versinya. Tapi intinya adalah rakyat berhak tahu kematangan sikap seorang calon pemimpin itu seperti apa dalam situasi itu. Dan satu poin yang saya kira penting sekali disampaikan oleh Cak Imin ya, soal dia sebut tobat ekologis gitu. Itu kan istilah yang sangat penting dan menarik buat saya karena ada semacam pengakuan secara jujur kita semua ini berdosa gitu loh terhadap lingkungan hidup, terhadap bumi ini. Eksploitasi berlebihan, hilirisasi yang diulang-ulang. Mungkin karena nggak ngerti juga konteksnya apa ya. Hulunya aja masih tidak adil, hilirisasi seperti apa yang kita harapkan nantinya. Jadi hal-hal gitu miss gitu loh dalam diskusi. Untungnya lagi-lagi Cak Imin dan Pak Mahfud balikin ke situ. Coba menjawab secara content-wise. Bagaimana pentingnya etika, kan pertobatan itu mengandalkan ada etika. Kemudian perubahan sikap Mbak dari situ. Jadi saya mengaku dosa dan berjanji tidak akan berdosa lagi pada bumi ini. Nah isu begini yang berdampak paling besar itu ya pada kelompok marginal. Kelihatannya miss di Gibran. Dia nggak mikirin itu. Dia cuma pengen tampil show, mau kelihatan cerdas, dan malah terbalik begitu. Dan ini saya kira satu peristiwa yang sangat penting akan dicatat panjang dalam sejarah kita. Debat kemarin itu. Oke, Mas Adi Prayitno melihatnya bagaimana? Apakah ini kita bisa melihat sesuai dengan harian Kompas di headline ini tingkat kematangan semakin terlihat begitu? Apakah malah justru pemilih malah bingung, jadi makin bingung ini gimana ya deliver gagasannya seperti apa begitu? Ya, di kita itu kan soal bagaimana cara berdebat menjadi satu variabel yang seringkali diukur juga, Adisti. Bukan hanya soal apa yang disampaikan, bukan hanya soal substansi dan gagasan ya. Tapi cara bagaimana berdebat itu juga dari pertama sampai yang semalam itu juga dilihat. Hanya mesti menghindari hal-hal yang sifatnya atau ada istilah lain yang disebut dengan ad hominem itu. Hindari substansi perdebatan tapi menyerang karakter personal. Ini yang beberapa kali kemudian kita temukan dalam debat-debat semalam. Betul memang Cak Imin itu menyebutkan ada istilah etika, keberlanjutan kekuasaan, menang, kemudian tentang ijazah palsu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Muhaimin Iskandar mengatakan itu setelah dipancing sebenarnya dengan jangan-jangan contekannya nggak benar dari Tom Lembong gitu ya. Itu kan berapa kali diulang gitu dong Gus. Jangan tegang seperti debat yang sebelumnya. Menurut saya itu kan tidak terlampau penting untuk disampaikan. Tinggal direct kepada pertanyaan. Ketika ditanya tentang bagaimana masyarakat kita itu gemar kembali bertani, tidak berbondong-bondong ke kota, kan tinggal dijawab. Bagaimana cara mensejahterakan petani? Saya kebetulan petani, kan sederhana. Pupuknya tersedia, kalau kemudian dia panen ada yang mau membantu. Sehingga mereka itu tidak terlampau tertarik eksodus ke Jakarta. Atau misalnya Pak Mahfud itu sama sekali tidak pernah bicara hal-hal yang sifatnya saya sebut ad hominem itu. Pak Mahfud kan terpancing juga akhirnya. Di mana tuh pertanyaannya kok ngawur dan nggak jelas. Itu karena misalnya dipancing dengan istilah Pak Mahfud juga dicari-cari di mana letak jawabannya. Yang saya katakan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan memang tidak sesuai dengan yang disampaikan, mestinya tunggal dibantah. Misalnya tentang greenflation, Pak Mahfud bukan itu konteksnya. Yang saya maksud adalah bagaimana ini masa depan ekologi di Indonesia kalau tidak diseriusi akan memancing protes-protes seperti yang terjadi di Prancis. Menurut saya jauh lebih penting dan jauh elegan. Overall, yang saya ingin katakan, Adisti, substansinya memang ada, tapi tidak komprehensif satu misalnya. Saya masih belum menemukan secara tegas soal bagaimana kita itu tidak lagi impor, terutama beras. Minimal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Memang ada target dalam debat itu. Kalau saya jadi wakil presiden, 4 tahun Indonesia swasembada pangan dan tidak akan impor lagi, itu bagus. Termasuk soal green energy, renewable energi itu kan dari dulu sejak tahun 2000 sampai sekarang nggak selesai. Apa yang kita banggakan? Loh, ketergantungan
kita terhadap energi fosil sampai sekarang nggak kelar-kelar kok. Emang ada energi panas bumi, emang ada yang mengupayakan soal nuklir sebagai energi kita, nggak ada. Geotermal mana? Tata surya mana? Air mana? Nggak ada. Ini 20 tahun loh ceramah ini sering kita dengar, tapi nggak ada. Oleh karena itu mestinya debat semalam itu mengatakan kalau saya jadi wakil presiden, 5 tahun yang akan datang, investor datang ke Indonesia untuk membangun energi terbarukan di luar di energi fosil. Jadi itu mestinya yang kita tangkap sebenarnya. Jadi maksud Anda belum ada yang kemudian mencapai kata solusi begitu? Tidak ada solusinya yang konkret, tidak ada. Termasuk soal ketergantungan kita terhadap energi fosil. Sampai kapan ya industri kita ini minimumnya BBM? Sampai kapan misalnya kita itu akan tergantung pada energi yang mungkin 20 sampai 25 tahun ke depan akan habis. Oleh karena itu energi terbarukan yang sering kali didebatkan itu, yang ancamannya juga terkait dengan lingkungan, siapa yang memulai? Sampai hari ini kita sudah ganti presiden, tidak ada yang menseriusi. Satu, ini kan cost-nya banyak. Yang kedua, teknologinya berat. Yang ketiga, nggak ada investasi. Jangankan IKN gitu ya, orang mau investasi dalam sektor renewable energy itu nggak ada. Mungkin ada tapi sedikit. Energi panas bumi, memang kita punya resource-nya, tapi ada nggak di Indonesia energi panas bumi yang kita pakai untuk supply kebutuhan warga sehari? Nggak ada, Adisti. Bicara tentang ketahanan pangan, yang tanam singkong sama jagung, mayoritas orang Indonesia itu makannya beras, bukan singkong dan jagung. Ini nggak ada solusi gitu loh. Jadi yang muncul adalah mana nih jawabannya, ya kan? Mas Satya, kalau Mas Adi saja bingung mana jawabannya, solusinya mana seperti apa? Jadi begini, ini memang banyak, betul yang Mas Adi sampaikan, banyak sekali kedalaman daripada isu-isu yang dibahas itu masih belum sampai pada substansi yang level implementasi. Kenapa? Karena waktunya kurang. Kalau Anda melihat waktunya kurang? Kurang sekali. Itu isunya banyak sekali. Kalau kita bicara energi misalnya, energi terbarukan. Ini kan salah satu masalahnya adalah pemerintah baru saja menurunkan nilai capaiannya 17%. 17%. Padahal target sebelumnya 23%. Berarti turunannya lagi di belakangnya ada kemunduran lagi nih. Net zero-nya nanti akan geser ke berapa? Tahun berapa? Mungkin 2060. Lalu kemudian kita bicara mengenai PLTU. Itu PLTU sampai kapan akan digunakan gitu ya, kalau itunya mundur. Lalu kita bicara mengenai penambahan bauran energi terbarukan itu sendiri. Ini kan kita memerlukan satu narasi teknokrasi yang penting, bahwa ketika ini energi terbarukannya naik, base load-nya pakai apa ini, gitu kan? Tadi malam nggak ada yang bicara base load, ada yang bicara mengenai geothermal, ada yang bicara lain-lain. Tetapi kita harus membedakan antara base load dengan peak. Dan ini yang kita harus pikirkan sekarang. Dari sisi kami, dari sisi Ganjar Mahfud, kita melihat bahwa untuk melakukan insentif pada EBT itu, mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya incentivize di demand. Jadi masyarakat yang harus diincentivize supaya nanti demand-nya itu diperlukan, sehingga supply-nya itu industri akan mengikuti sendiri gitu ya. Nah ini satu hal. Di hal lain seperti impor pangan yang tadi kata Mas Hadi belum ada solusinya, sebenarnya kita punya regulasi yang memang harus diperbaiki gitu. Ada regulasi 23/2014 UU 23/2014 yang mengatakan bahwa kewajiban pertanian itu kewajiban pemerintah pusat. Pemerintah daerah ini merupakan sebuah pilihan gitu. Nah ini harus dirubah nih wordingnya. Kenapa? Kalau nggak gitu pemerintah daerah seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Nah ini implementasi teknis yang harusnya tadi malam ada waktu lebih untuk dikemukakan ketimbang kalau kita bicara mengenai gimmick-gimmicknya saja gitu. Begitu Mbak. Itu tadi yang kemudian menjadi penjelasan dari Paslon 03. Kita juga mengucapkan selamat datang akhirnya Mas Billy datang juga ke studio setelah melewati kemacetan ibu kota begitu 2 jam. Ya. 2 jam Mas Billy bilang. Nah Mas Billy, ini kan kalau tadi kita menyambung dialog kita di pagi hari ini, tadi Mas Adi Prayitno mengatakan sebelumnya belum ada yang kemudian menyentuh bahkan sampai ke solusinya soal energi terbarukan, soal geotermal dan segala macamnya memang sudah digaungkan begitu ya, tapi solusinya sampai sekarang belum ada nih katanya Mas Billy. Nah kebetulan saya sendiri praktisi energi sebelum bergabung ke pemerintah. Jadi ketika saya diundang untuk memberikan seminar, which is kasus yang banyak mungkin
atau kesempatan yang banyak dimiliki oleh Mas Adi. Ya, kita diberikan seminar sesuai dengan ekspertis kita, memberikan pengamatan, durasinya 1 jam. Durasinya 2 jam, kuliah umum Sarasehan. Enak, gampang. Tetapi bayangkan kita berada dalam situasi di mana kita cuma diberikan 1 sampai 2 menit untuk mendeliver sebuah substansi yang sangat-sangat berat, teknokratis dan tidak membumi, tidak semua masyarakat bisa mengerti dan memahami. Dan menurut saya ketiga cawapres semalam mampu membawakan substansi dalam keterbatasan waktu tersebut dengan baik. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kata komentar Mas Adi tadi. Gak ada tuh yang keluar geothermal, tidak ada tuh teori-teori atau penjelasan yang sangat mendalam dalam waktu debat semalam karena memang durasinya terbatas dan jadi mereka harus. Jadi Anda melihat durasi ini juga menjadi concern yang menjadi bisa dikatakan faktor yang kurang juga untuk mendeliver sebuah gagasan. Menurut saya ini menjadi tantangan yang kemudian Mas Gibran all out dalam waktu 2 menit menjelaskan hilirisasi, dalam waktu 2 menit menjelaskan bagaimana transisi energi, dalam waktu 2 menit beliau menjelaskan bagaimana hak-hak petani akan diberikan melalui subsidi pupuk dan revisi undang-undang dan yang lain-lain. Menurut saya fair. Nah, saya bukan hanya melihat over antagonism di sini, tetapi pengeroyokan massal juga ya. Dan dari kubu 001 dan kubu 01 dan kubu 03 tadi kan kata Mas Surya Chandra bilang tunggu aja nanti 03 juga akan keluarin nih postingan-postingan yang mengkritisi dalam tanda petik perilaku Mas Gibran. Menurut saya ini juga harus lebih fair bahwa over antagonism terhadap Mas Gibran dan memojokkan dari kedua belah pihak juga tidak fair. Seperti itu. Mas Surya. Yang jelas ya, terus-menerus kita bisa melihat bahwa Caimin juga saya kira Pak Mahfud ini bukan karena ini ada persoalan yang sangat elitis tuh sebenarnya. Tapi saya melihat kemarin kenapa ya 01 sampai 03 tuh kebanyakan setujunya begitu loh. Ya karena memang yang 02-nya ngaco banget, Mbak. Maaf ya Mas ya. Mas sorry nih Mas. Okay. Kita tuh sedang bicara hal yang rakyat di Papua hidup di hutan, tapi dia sendiri nggak menikmati hutan itu. Diambilin, dikeruk resourcesnya atas nama investasi. Dibilang hilirisasi. Oh my God, hilirisasi, hulunya aja masih ribet, Mbak, ketidakadilan. Asing masih menguasai semua level itu. Terus kita bicara hilirisasi buat siapa begitu. Jadi maksud Anda harusnya jadi masyarakat adat dulu. Itu seperti tidak ada jadi penting. Dan itulah yang bagi kita mestinya memicu cringe tadi itu kata yang paling tepat ya. Ada semacam kegeraman, kejijikan terhadap diskusi semalam yang kok melupakan yang esensialnya. Terus dibalik lagi ketika kalah debat jadi persoalan-persoalan diserang berdua segala macam. Lah kemarin-kemarin ngapain Pak Prabowo nyela-nyela Pak Anies segala macam. Jadi intinya itu sama kubu aja. Kubu 01 tuh jago mengeluarkan disilisis cringe, kemudian menjijikan. Itu kan keluarnya dari 01 semua. Nah, tapi gini juga. Ini kan yang dituduh seolah-olah 01 sama 03. Tapi kan kita juga punya posisi firm. Hilirisasi itu juga program kita. Kita juga sangat firm. Kenapa kita butuh hilirisasi? Karena kita melihat bahwa untuk maju ke depan manufacture kita itu harus ditumbuhkan. Tanpa hilirisasi kita nggak bisa bicara manufacture. Tanpa manufacture kita nggak bisa 17 juta lapangan kerja. Kita nggak bisa bicara 7% growth. Artinya kita nggak akan bisa mencapai yang namanya bonus demografi. Itu saja ekonomis kita mengatakan bahwa bonus demografi kita baru akan bisa dicapai sekitar 2038 dengan hitungan 7%. Lalu kemudian manufacture-nya harus melebihi 25%, ICOR-nya harus turun ke level 4. Ini baru 2038 kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kita nggak sepakat sama 01 dan untuk 02 kita bukan bersama-sama dengan 01 seolah-olah ngeroyok 02. Ini ada yang GR aja ini gitu ya. Tapi mari kita sama-sama fokus pada program dan fokus pada detail apa yang memang masyarakat harus dengar. Karena itulah esensi dari debat tadi malam. Bagaimana kita semua mencurahkan isi kepala kita untuk melayani masyarakat supaya masyarakat tahu nih. Oh ini calon presiden kita memang memikirkan masyarakat, memikirkan isu-isu penting dan juga memberikan keyakinan pada mereka siapa yang bisa mengeksekusi itu. Oke. Boleh nanggapin? Silakan. Ada poin penting yang saya kira diangkat ya, soal petani itu. Jadi saya mau bahas soal pangan itu. Kan istilahnya si Pak Gibran itu smart farming ya. Barangkali yang dibutuhkan petani itu bukan teknologi yang rumit-rumit, yang abstrak. Itu kan cuma menggayat
atau ide itu seperti halusinasi sebetulnya. Tapi bukannya kita Yang dibutuhkan itu bagaimana petani bangga jadi petani. Jepang aja yang sangat canggih teknologinya itu tuh punya kesulitan apa? Petaninya menurun, Mbak. Dan Caimin sudah sampaikan ada penurunan lahan baku sawah, ada penurunan yang mau jadi petani. Jadi kita harus besarkan petani sebagai subjek begitu. Dan di dalam pendekatan itulah visi misi Amin itu ada 22 profesi. Salah satu profesi yang akan diperhatikan secara serius itu petani. Tapi jadi bukan dengan gimmick istilah yang rumit-rumit, tujuannya untuk mungkin nggak tahu untuk sekadar meramaikan gitu atau mendegrade Tapi yang lain. 01 ini suka cherry picking, jadi seolah-olah hanya aspek teknologi saja yang disebutkan oleh Mas Gibran. Padahal Mas Gibran secara holistik mengungkapkan banyak hal yang berkaitan dengan kesejahteraan petani juga. Tidak Salah hanya satunya. teknologi. Salah satunya adalah pupuk dan subsidi pupuk. Beliau 2 kali mengucapkan kata fak-fak. Fak-fak itu di mana? Di Papua, karena dia tidak punya banyak durasi waktu. Tapi Pak Jokowi melakukan groundbreaking pabrik pupuk di Papua, yang nanti suplai gasnya itu dari produksi gas terbesar yang ada di sebelahnya. Dan pabrik pupuk ini akan mensuplai kebutuhan pupuk petani-petani bukan hanya di Indonesia Timur, tetapi di seluruh Indonesia. Jadi ini hal konkret yang disampaikan oleh Mas Gibran untuk kesejahteraan petani itu lengkap sebenarnya. Kalau kita mau rewind dan ulang-ulang lagi. Cuman semuanya fokus kepada gimmick-gimmicknya aja. Silakan Mas Satya. Ya, ini menarik karena kalau kita bicara petani, terima kasih tadi pada paslon 01 karena memang justru program unggulan kita yang selama ini sudah dikenal dari awal adalah petani bangga bertani, pangan aman. Dan petani bangga bertani ini memang narasinya sangat detail, sangat jelas. Kenapa? Kita bicara mengenai subsidi pupuk ditambah, tetapi selain itu kita bicara juga bagaimana subsidi pupuk itu bisa dikontrol dengan lebih tepat sasaran. Saat ini setiap kali ditambah, harusnya jumlah pupuk bertambah, tapi ternyata jumlah produksinya nggak naik. Berarti ada apa yang hilang di tengah ini tadi? ada permasalahan itu yang kemudian harus yang kemarin dibenahi. disampaikan oleh Pak Mahfud. Di situ kita memiliki narasi yang berbeda, yaitu bahwa ada KTP Sakti untuk melindungi itu. Itu satu. Kemudian kita bicara kalau tadi ada pabrik pupuk baru, kita bicara 3 pabrik pupuk. Kenapa? Karena ada jejak karbon di dalam mekanisme menyalurkan pupuk itu tadi. Pada saat transportasi yang tidak ramah lingkungan dilakukan untuk mengantar pupuk tadi ke masyarakat, itu ada jejak karbonnya juga. Dan kalau kita bicara lingkungan dan pertanian, ya itu harus kita pikirkan. Terakhir mengenai petani ini, kita bahkan sampai memikirkan lebih lanjut. Kenapa? Permasalahan utama petani itu ketika mereka mulai tanam, mereka butuh dana, Mbak. Dan dengan adanya beraneka ragam siklus dan panen yang gagal, mereka kehilangan reputasinya mereka terhadap perbankan atau terhadap pendanaan, sehingga kami memutuskan untuk melakukan mekanisme penghapusan hutang supaya petani punya kredibilitas lagi untuk mendapatkan pendanaan sementara. Nah, semua hal itu sudah disampaikan Mas Gibran juga. Tadi masalah pupuk disampaikan hanya di supply chain, nggak turun ke petani yang tepat, itu juga tidak tepat ya. Karena pupuk itu dibuat dari bahan kimia. Bahan kimia, sebagian dari bahan kimia itu harus diimpor. Dan terkadang beberapa situasi geopolitik Jadi kita impor lagi gitu maksudnya? Ya, enggak. Jadi dengan strategi groundbreaking pabrik pupuk yang berdekatan dengan suplai gas, itu adalah hilirisasi sektor pertanian berbasis energi yang disampaikan. Jadi kita nggak perlu impor karena suplainya adalah dari pabrik gas sekitar yang gasnya nggak perlu diekspor dan kita nggak perlu impor bahan baku. Dan jangan salah, masalah terbesar pupuk itu supply demand karena kondisi geopolitik. Ketika ada perang di Rusia dan Ukraina kemarin dan beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pupuk itu dipakai dijadikan bahan peledak, maka suplai untuk pupuk itu berkurang dan itu petani kesulitan. Makanya downstreaming hilirisasi ini menjadi penting. Disampaikan juga tadi pinjaman, Mas Gibran pun menyampaikan melalui beberapa program-program pinjaman kepada rakyat termasuk petani yang telah sempat disinggung di debat kedua juga. Jadi kita jangan cherry picking mencari-cari kelemahan Mas Gibran, diulas-ulas, ini jagonya 01 nih, diulas-ulas sampai terdistraksi kepada satu komponen itu saja yang membuat kemudian kita melakukan over antagonism kepada Mas Gibran seolah-olah dia tidak punya pandangan holistik gitu. Mas Surya. Kenapa nggak dijawab misalnya oleh Gibran semalam ya soal bikin pabrik pupuk di Fak-Fak yang tadi Dua Anda bilang kali dia disebut, sebut. ya kan? Siapa yang beli di sana? Artinya apa? Siapa kalau pupuk terjadi di Papua, waktu Papua Barat ya. Saya sudah pernah ke sana, Mas sudah belum? Sudah, saya mendampingi presiden groundbreaking di sana. Di sana itu dekat dengan Merauke, Mbak. Jadi harapannya adalah ke mungkin food estate Merauke yang akan menggunakan. Masalahnya food estate Merauke itu targetnya 1,2 juta hektar. Yang jalan cuma 400.000 hektar, sisanya semak-semak. Masih berproses. Satu.
Masih Kedua, berproses, Mas. ada masalah juga gara-gara di situ nanemnya atau mau dikembangkan padi, masyarakat yang tadinya konsumsinya itu sagu, sekarang jadi agak terpaksa makan beras karena yang tersedia. Apa yang terjadi? Diabetes meningkat di sana. Sekali lagi Nah, food estate itu masih proses, Mas. Jadi Mas, 2 juta sebentar. target. Ini Sebentar, Mas. bisa gantian nggak? Iya, oke. Atau mau ngomong? Silakan. Atau kurang penjelasan Silakan, Mas lanjutan Surya. Silakan, kemarin, Mas Surya. ya silakan. ngomong. Silakan, Mas Surya. Iya. Artinya apa? Kita tidak bisa kelihatan gagah gitu loh. Harus ada memahami sangat kontekstual. Dan isu kemarin itu butuh kebesaran hati, butuh etika, butuh pemahaman terhadap masyarakat terdampak ini seperti apa. Kebutuhannya apa? Bukan gagah-gagah, saya bikin ini, bikin itu. Oh my God, cringe, Mbak. I'm cringe. Dan ini bukan cuman saya kelihatannya. Teman-teman yang mengerti akan melihat suasana seperti itu sangat memalukan gitu loh. Dan ini kita lihat di medsos bukan cuma respon orang Indonesia. Banyak peneliti Indonesia juga ngelihat, oh kayak gitu. Dengan kans dia bisa jadi wakil presiden, apa yang akan terjadi dengan negara ini nanti? Simpel pertanyaan kita. Memang mungkin benar Caimin, ini harus ada tobat ekologis kita semua. Termasuk saya, pertama-tama dari saya sendiri kali ya. Oke, silahkan. Permintaan Terakhir. permintaan tobat ekologis dilakukan Mas Gibran di studio. Dia bilang itu tumblernya bagus dari botol-botol plastiknya bagus. Timnya 02 pada pakai tumbler yang recycled. Sementara kelompok lain, saya nggak mau sebut kelompok yang mana, pada pakai botol plastik minumnya. Itu kan contoh tobat ekologis sederhana yang harus dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak perlu kita preach out, kita khotbahin, bikin A, bikin B, bikin C, sementara perilaku kita sendiri pun silakan. Singkat saja, terakhir, Mas Satya. Gini Mbak, ini kita ngomong mengenai esensi program, esensi substansi yang tadi malam harusnya disampaikan, tapi ke arah kemana-mana. Saya pengen mengomentari gini, hilirisasi itu tidak sembarangan, karena hilirisasi yang sembarangan justru akan merugikan lingkungan. Salah satu yang poin paling penting adalah malam juga disebutkan oleh Mas Gibran yang tidak sempat untuk ini lebih lanjut adalah bioaftur bioetanol. Pada saat pembuatan bioaftur atau bioetanol tepatnya, itu membutuhkan karbohidrat untuk dibikin. Nah sekarang pangan kita saja bermasalah. Kok ngomongnya bioetanol? Nanti terus gimana dong? Jadi bahan bakar ini karbohidrat yang harusnya dimakan. Gitu. Oke, Mas Satya dan Mas Billy, Mas Surya, ini kita durasinya sangat terbatas ya kan? Sebenarnya masih panjang sebenarnya harus dibahas ya, masih seru ya, masih panas. Terakhir, Mas Adi Pray, apa yang kemudian perlu dievaluasi dari debat semalam dan supaya nanti di debat pamungkas terakhir begitu di calon presiden ini benar-benar menyentuh dari substansinya? Pertama tentu karena waktu debat itu sangat sempit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, jadi jawabannya harus fokus pada pertanyaan. Jadi pertanyaannya pun juga harus mengarah pada tema debat. Jangan lagi diulang untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perdebatan, sehingga muncul apa yang disebut dengan gimmick-gimmick itu. Jadi waktu yang tersedia mestinya dimaksimalkan. Kalau ada jawaban yang kemudian tidak sinkron dengan pertanyaan, tinggal dibantah. Bukan itu maksud dari pertanyaan. Kan ini penting sebenarnya untuk menghindari bahwa per hari ini yang dibicarakan adalah soal gimmick-gimmick semalam, ya tentang apalah macam cari jawaban gitu ya, kemudian dikatain tentang oh ini ijazah palsu dan seterusnya. Bagi saya nggak produktif jadinya. Nah, yang kedua tentu dalam sisa debat yang menurut saya pamungkas nanti antar capres, saya tentu berharap Mbak ya, orang kayak saya ini kan orang Madura dan to the point. Misalnya soal pangan. Udahlah kalau saya jadi presiden 5 tahun ke depan Indonesia haram hukumnya impor beras dan kita. Jadi ada targetnya begitu ya kalau menurut Anda seharusnya. Termasuk juga sumber uangnya dari mana begitu, Mas Adi? Betul. Biar kelihatan jadi presiden itu bukan hanya semacam orang yang sedang berdiskusi di forum-forum ilmiah ataupun di kelas yang masih butuh proses yang panjang. Yang kedua tentang misalnya renewable energy. Dari dulu kok kita mendengarkan pidato-pidato dan diskusi-diskusi ini, tapi per hari ini misalnya siapa yang mencoba untuk menginisiatifi tentang energi panas bumi? Siapa yang investasi? High teknologi, high cost dan seterusnya. Nggak ada Mbak. Semua papernya sudah muncul di mana-mana. Kalau saya berharap siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden dalam debat mengatakan dalam 5 tahun jadi presiden dan wakil presiden energi panas bumi, energi surya dan seterusnya akan ada di Indonesia. Bukan hanya omon-omon gitu ya yang saya kira tidak terlampau implementatif dalam perdebatannya. Ini yang saya kira menjadi penting. Yang ketiga ini success story. Saya ini petani. Nggak perlu canggih-canggih lah ya berdiskusi tentang begitu banyak narasi dan teori. Petani itu kan masalahnya satu. Dia itu kalau mau musim apapun itu pasti sulit cari pupuk. Sekalinya ada harganya mahal. Itu pun beli ke tengkulak. Yang kedua, kalau petani ini hasil panen muncul,
entah itu padi, entah itu misalnya jagung, entah itu tembakau, nggak ada yang Oke. beli. Oke. Negara tidak bantu. Akhirnya apa? Ada intervensi tengkulak, ada mafia-mafia, kemudian ada oligarki Oke. membeli dengan harga yang murah. Siapa yang peduli? Nggak ada. Efeknya apa? Orang desa kemudian eksodus ke Jakarta mencari pekerjaan apapun. Di kampung saya di Madura, Oke. populasi makin sedikit karena lari ke Jakarta jadi penjaga warung kelontong dan jaga Starling itu, Mbak, yang Starbucks Oke. keliling di mana-mana di sekitar Monas itu. Oke. Jadi negara Karena harus mereka sudah tidak mencintai dunia Oke. pertanian yang menurut mereka tidak ada prospeknya dan Baik. hanya menunggu mati dalam hidup karena tidak ada yang pernah memikirkan hidup mereka secara sukses. Oke, negara harus hadir dan juga memberikan solusi. Itu yang kemudian harus menjadi underline kita semua. Kita akan tunggu kemudian debat calon presiden terakhir begitu ya. Setelah semalam kita melihat debat calon wakil presiden yang terakhir. Semoga saja undecided voter sudah mulai kemudian bisa menentukan pilihannya. Terima kasih Mas Surya, Mas Billy, Mas Satya, Mas Adi telah bergabung bersama kami atas pandangan mereka masing-masing di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan dialog lagi nanti dengan tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Barreskrim Polri menangkap relawan Ganjar Mahfud di Palti, Huta Barat atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Sesaat lagi akan hadir informasinya. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan.